pertama kali pendapatan saya itu sekitar 2.900. 2.900.000 Ya, pertama kali. pertama kali di bulan kelima tahun 2020. Bukan di bulan kelimanya, jadi misalkan di bulan ke-5 sampai 6 ya, misal anggap aja di bulan ke-6 monetisasi. Nah itu selang 1 bulan baru baru turun 2.900.000 Ya. pertama. Dan pernah nggak ngitung sudah berapa kali penerimaan gaji dari YouTube? Halo teman-teman, kali ini saya tidak sendirian dan tentunya podcast di siang hari yang sangat panas ini cukup menggugah hasrat saya untuk mengetahui bagi YouTuber pemula ya. Dan saya akan belajar kepada masternya. Dan saya kali ini menghadirkan salah satu YouTuber handal nih. Bisa dibilang handal nggak sih? Belum ya, masih pemula juga. Oh, masih pemula juga, tapi sudah mendapatkan cuannya. Itu namanya YouTubernya bukan pemula lagi sih, Bu, karena sudah lama ya. Ini manggilnya Ibu atau Mbak? Mbak aja boleh, biar kelihatan muda. Oh, Mbak. Boleh dikenalkan dulu deh, Mbak siapa ini? Oke, perkenalkan nama saya Asma Raifana. Ya, ada lagi. Panggilannya? Oh, panggilannya Asma, bisa Asma. dipanggil Asma ya. Kenalin saya Nadia. Jadi kalau kita collab seperti ini nanti namanya Asma Nadia. Oke. Gitu ya. Atau Asma saya Ul Husna. Oke. Boleh juga. Boleh juga. Oke, Mbak Asma. Keingintahuan saya ini karena dengar-dengar ya, Mbak Asma ini punya salah satu channel yang sudah bisa memberikan entertainment, jadi entah itu edukasi ataupun entertainment bagi para penontonnya. Dan tentunya entertainment itu dari video yang Mbak hasilkan tadi sudah menghasilkan duit dong ya. Udah belum? Karena kalau saya lihat jujur aja nih, udah saya lihat itu subscribernya udah 3.000 sekian, betul. Ya, 3.000 sekian. Kemudian jelasnya kalau udah dapat duit dari YouTube, udah apa yang namanya ya, belak-belakan aja deh, intinya mau kemana itu kita udah penasaran gimana caranya supaya YouTube kita itu dapat menghasilkan income, bisa menghasilkan pendapatan gitu kan. Karena sekarang juga dunianya serba digital dan teman-teman juga bukan hanya sekedar, kita bukan hanya ingin jadi penonton saja, tapi kita juga ingin menghibur di dalamnya, kita ikut menjadi tontonan, dan bukan hanya tontonan, sebetulnya tontonan dan tontonan yang bermanfaat. Nah, gimana sih Mbak caranya, atau awal mula ketika Mbak gabung di YouTube itu kapan? awal mula gabung di YouTube itu tahun 2020 ya. 2020. Iya. 2020 hingga saat ini. Berarti sudah jalan 2 tahun baru bisa menghasilkan duit dari YouTube. Iya. Kalau untuk syarat untuk bisa menghasilkan itu tadi itu ada sekitar 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan Ya. Dari awal, dari belum ada subscribernya sampai ada subscribernya sama memenuhi jam tayang sekian. Nah, itu sekitar 6 bulan. 5 sampai 6 bulan itu baru-baru ini. Sejak Pertama kali 2020, 5-6 bulan dari tahun 2012. Iya, betul. Apa? Jadi mulai tahun 2020, 5 bulan dari tahun pertama 2020 itu sudah dapat duit. Ya, awalnya belum. Jadi itu kan 6 bulan, 5 sampai 6 bulan itu untuk bisa monetisasi. Nah, syarat untuk kita bisa mempunyai pendapatan dari YouTube itu kan monetisasi, yaitu sekitar 5 sampai 6 bulan. Nah, setelah monetisasi itu kan kita belum punya pendapatan. Masih ada beberapa tahap lagi sehingga kita punya pendapatan. Pertama, misal saya sudah mencapai anggaplah 1.000 subscriber atau 1.001 subscriber aja deh. Ya. Kemudian jam tayang sudah 4.001 nih. Nah, untuk caranya buka pintunya YouTube itu gimana? Kita dulu yang mengajukan atau tiba-tiba YouTube yang gedar-gedar pintu kita, ibu kan maksudnya mengkonfirmasi kalau kamu sudah mencapai batas minimum untuk mendapatkan income dari YouTube. Iya, betul.
Jadi untuk itu YouTube sudah gedor-gedor pintu rumah kita sudah digedor-gedor sama YouTube kalau kita itu sudah memenuhi syarat untuk monetisasi yakni 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang tadi. Nah kalau sudah digedor-gedor barulah kita untuk membuka pintunya. Jadi kita klik untuk mengajukan monetisasi. Nah kemudian nanti kalau saya ACC. Oh, berarti ya udah kita tunggu aja ya. Gitu ya. Jadi nanti itu masuk pemberitahuannya melalui email. Oh, ya, dari email kemudian nanti kita membuka dari email itu diarahkan ke YouTube Studio melalui Chrome bisa. Aplikasi YouTube Studio ya. Yes. Kemudian setelah kita mengkonfirmasi langkah selanjutnya Kalau sudah kalau dari barat ke kiri kita tinggal menunggu saja untuk dicari dusun Murawatu kita tinggal masuk saja kita berusaha untuk mendapatkan nanti apa ya Mbak Tari? Coba telepon ya. Temennya gitu ya Mbak ya. Waktunya cair nih. Kalau di rumah saya Aduh, jadi sekarang saya kesannya itu orang saya kalau udah bilang soal YouTube, pasti dapat duit gitu kan. Belum tentu, walaupun jam tayang saya misalkan dari satu video penontonnya udah 4.000, 5.000, tapi subscriber belum mencukupi. Total jam masih mau siap-siap, jadi memang tahap-tahapnya ada banyak sekali tahapannya perlu kita lakukan agar bisa mendapatkan pendapatan. Nah untuk pendapatan itu sendiri nggak langsung kita monetisasi terus kita upload satu video langsung bisa mendapatkan viewers dan subscriber sebanyak itu. Iya nggak langsung seperti itu karena secara kita kan masih pemula ya. Kemudian kita berasa anggaplah bukan artis siapa sih yang mau nonton yang gitu. Betul sekali, beda lagi sama artis yang mereka sudah punya fans gitu, mereka buat akun YouTube, mereka upload langsung kan banyak yang fans gitu yang nonton. Sedangkan kita siapa gitu yang mau nonton gitu kan. Nah jadi kita masih tetap setelah monetisasi itu kita tetap nyari viewers gitu. Jadi Nah ini yang ini gimana caranya mendapatkan viewers yang banyak sekali. Udah jutaan belum sih? belum. Jesui. Sebentar lagi. Untuk paling tidak ratusan ribu aja udah bisa monetize kan? Nggak sampai ratusan ribu, masih puluhan ribu Ya, masih puluhan ribu aja udah bisa. Nah itu gimana caranya untuk mendapatkan total viewers banyak gitu loh? Ya. Kalau untuk total viewers ya, untuk viewers dari channel saya sendiri sebenarnya belum sampai puluhan ribu. Kalaupun mencapai ribuan, itu pun dalam beberapa waktu yang agak lama gitu. Nggak bisa saya upload hari ini dapat 24 jam langsung 10.000, nggak kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan viewers itu sendiri, pertama kita tentunya banyak link ya, banyak teman gitu. Nah, kemudian kita tergabung ke komunitas juga bisa, karena dengan tergabung ke komunitas kita punya link yang lebih banyak, teman yang lebih banyak kayak gitu. Kemudian cara lainnya kita bisa share aja link dari video kita ke berbagai sosial media yang kita punya. Entah dilihat entah enggak. Iya. Jadi kita share saja, barangkali ada yang tertarik untuk menonton kan. Dan kalau barangkali pula tidak ada yang menonton, apakah kita perlu menggunakan unsur paksaan atau bayar nggak sih? Untuk sejauh ini Mbak menghasilkan sekian ini, maksudnya dengan apa yang Mbak raih saat ini sebelumnya untuk mencapai banyak subscriber, kalau mencapai jumlah yang jujur bayar nggak sih? Saya nggak pernah mengeluarkan dana untuk itu sendiri. Jadi saya mendapatkan tapi saya tidak pernah mengeluarkan. Nggak bermodal. Modalnya hanya modal waktu, ya, untuk membuat video, untuk edit, itu aja sih. Untuk ilmu itu kan kita sendiri duit. Tapi kita ngedit pakai aplikasi IBCDI, kan juga pakai data dong. Iya, pakai kuota. Sementara dia sendiri dulu ya, baru nanti kalau udah menghasilkan sekian banyak penghasilan kita Iya, rutin. Kalau kita lihat dari beberapa youtuber yang udah junjut itu ya, penontonnya gitu, mereka punya tim untuk editing minimal ya, editing, pegang kamera juga, pegang kamera. jadi kita tinggal jalan doang gitu kan.
kita tinggal ngomong aja gitu kan. tinggal ngomong gitu. Seperti itu. Jadi memang perlu adanya kita harus punya banyak ataupun itu meskipun kita tidak kenal, kita tiba-tiba nyelondong gitu aja gitu ya ke beberapa sosial media, tiba-tiba posting. Bisa aja kalau misalkan di grup-grup kan kita nggak harus kenal gitu, tapi kalau misalkan kita punya kenalan itu akan lebih baik pastinya ya. Tapi kalau misalkan belum kenal nggak apa-apa lah, tinggal kita share-share aja, barangkali nanti apa yang kita share itu bermanfaat buat dia gitu. Oke. Sejauh ini peminat terbanyak sosial media apa? Itu bisa terbaca nggak di Bisa ada. terbaca. Sosial media apa? Yang paling banyak peminat Itu kalau di situ kan terlihat dari, kalau misalkan dari saya sendiri kan, saya share itu di WhatsApp, Instagram, sama Facebook. Nah terbanyak itu di WhatsApp. Jadi Facebook, tapi ada juga yang dari Facebook juga ada banyak. Misalkan terbaca nanti berapa persennya. Kadang mereka melihat cuma like doang. Like berpengaruh nggak sih? Enggak. Intinya Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang like atau unlike itu nggak usah terlalu dipikirkan atau nggak usah terlalu baper lah. betul sih. Itu Itu kan tuh ya. oh iya. Hati-hati di jalan. Jadi ada iklan dulu. Oke, jadi tidak terlalu berpengaruh ya like gitu ya. Jadi nggak masalah ya. Orang itu intinya seperti mengapresiasi ya dia menyukai video kita atau tidak. Gitu kan. Ya, oke. Dari link ya, dari sejauh ini yang paling banyak WhatsApp ya. Berarti dari media sosial yang Mbak gunakan pakai 3 itu semua. Ya kalau 3 itu terbanyak WhatsApp sih. WhatsApp. Kalau misalkan itu dalam kurun waktu, misalkan dilihat dari per video ya, dalam kurun waktu 24 jam itu terbanyak WhatsApp biasanya. Kalau misalkan udah dari 1 bulan itu biasanya ada Facebook, kemudian ada Instagram. Karena kalau di Facebook kan kita share, kalau nggak kita hapus atau nggak ada yang hapus dari adminnya, misal kita share di grup, itu kan dia tetap ada di situ terus. Kalau misalkan di WhatsApp kan di status gitu, itu kan 24 jam udah hilang. Jadi kalau misalkan kita lihat dari misalkan 28 hari itu bisa terbanyak itu bisa Facebook dan Instagram. Tapi kalau misalkan 24 jam itu WhatsApp biasanya. Oke. Sejauh ini video apa yang pernah terbanyak? Ini video apa ini? Yang pernah Mbak buat ya sejauh ini video terbanyak viewersnya itu video apa? Oke. Ingat nggak? Ingat apa? kalau video konten saya kan berkenaan dengan edukasi kelinci. Edukasi kelinci, Heeh. tentang perawatan, kemudian Iya. cara mandikan kelinci juga. Heeh. Kelinci tuh mandinya berapa kali sih? Saya pengen tahu. Kelinci saya mandinya 1 tahun sekali. Sekali sekali. Kalau pengen tahu gimana cara perawatannya, yuk tonton Iya. di channelnya siapa namanya? Asma Revana. Asma Raifana. Ya pakai Y. Raifana pakai Y. Oke, jadi memang penonton kelinci banyak ya. Terbanyak kelinci. Karena memang awal-awal saya bikin video kan emang tujuannya untuk edukasi mengenai perkelincian gitu. Jadi alhamdulillahnya kelinci yang paling banyak. Sekarang anggaplah peternak kelinci gitu ya. Ya bisa. Boleh. Punya kelinci berapa? Kalau sementara ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sama 4, 11. 11. Oke. Jadi begini, kan Mbak mendapatkan penghasilan dari itu kan karena si kelinci tadi. Kecuali diopeni gitu. Mati orang kelincinya ini gitu kan. Jangan sampai lupa makan. Iya. Karena waktu itu saya bikin channel itu karena saya punya kelinci awalnya. Saya punya kelinci, akhirnya oh iya kan banyak orang tuh yang pelihara kelinci, belum 1 minggu biasanya udah mati kelincinya kan kayak gitu. Nah, akhirnya dari situ lah saya bikin, oh iya apa saya bikin edukasi mengenai kelinci aja kayak gitu. Ngomong-ngomong kelinci kan mahal. Ini ada yang mahal, ada yang murah. Kalau Tergantung jenisnya. bergantung jenisnya. Karena kemarin tuh saya baru dengar adalah teman gitu ya, kenalan. Dia itu pelihara kelinci. Dan ketika ada lomba terkait dengan kelinci,
Nah ini sih ya, gitu kan lomba kemerdekaan kelinci di foto ngapain gitu loh, biasa kan orang gitu kan kita foto hari kemerdekaan lomba fashion loh, itu kelinci dibikin fashion sih nggak habis pikir, dan ternyata kok nggak di makan aja sih kan enak dari kelinci, tapi sebetulnya saya nggak pernah makan sih gitu. Cuman ya lucu aja memang kelinci diperingati di hari 17 Agustus. Iya, ada emang Dan perlombaan kelinci. karena saya mintanya dicoba satu dibuat sate aja gitu kan, jangan, ini harganya mahal ya. So, saya pikir kelinci nggak sampai paling mahal ya 100 sampai 200 ribu. Ternyata enggak, harganya 2,5 juta satu, atau bisa satu lebih dari. Iya, lebih bisa. Gini, kalau kelinci itu selain dari jenisnya, itu juga dari kualitasnya juga. Jadi ada misalkan untuk yang diperlombakan itu biasanya kan kualitas show, gitu, emang diperlombakan. Nah itu bisa sampai jutaan, ada yang 5 juta, ada sampai belasan juta. Itu apa yang dilombakan? Dari Apanya? kesehatannya, jadi dari bisa dari kesehatannya. Ada juga yang membawakan gitu. Lomba makan Jadi cepat. makan, kerinciannya yang makan. Terus dari kesehatannya itu dari bulunya, dia bulunya rontok atau enggak, gitu. Macam-macam. Oh seperti itu. Manusianya tidak dilombakan. Iya. Kelinci-nya mungkin duit sini ngoceh, maksudnya duit kita dikeluarkan malah lebih banyak harus kelinci gara-gara lomba 17 Agustus untuk perawatan pedicure. Jadi untuk skincare-nya si kelinci. Pakai nggak sih kelinci skincare? Kalau kelinci itu sih biasanya pakai bedah aja sih. Udah bayi. Iya, pakai bedah lagi. Masya Allah. Oke, itu tadi ya, karena YouTube-nya memang lebih fokus maksudnya ke perawatan kelinci ya, cara mengembangbiakkan kelinci. Mulai dari satu kelinci dibikin konten sampai ke 7 kelinci itu tadi ya. Sampai jadi dari 2 tahun itu bisa menghasilkan, maksudnya beranak pinak hingga jadi 7 kelinci. Iya. Lebih banyak sih sebenarnya, terus udah ada yang dijual. Dan Mbak terkait dengan konten itu tadi gini. Misalkan yang namanya mood unmoody gitu kan, namanya cewek misalnya, apalagi misalkan teman-teman yang berada di lembaga pendidikan, kita ngajar misalnya. Nah, kita kan nggak selalu fokus angkat kamera gitu kan, nggak selalu bikin konten gitu. Apakah itu kita bisa menerima income atau pendapatan dari situ ketika kita udah vakum misalnya 1-2 bulan atau tidak? Kalau misalkan kita vakum sampai nggak upload sama sekali, itu untuk mendapatkan income dari YouTube sendiri itu bisa jadi sangat lama ya, sangat lama. Kecuali kalau video kita itu misalnya video yang kemarin itu masih terus berkelanjutan penontonnya hingga saat ini seperti itu. Meskipun video yang udah kita upload dari 2 tahun yang lalu, kemudian pada sekarang ini banyak yang nonton, itu pun bisa masuk, tetap masuk. Karena di YouTube itu terhitungnya kan ada 28 hari, 60 hari, 90 hari. Dan pertama kali diterima total, maksudnya pertama kali pendapatan yang terima dari itu berapa? Pertama kali pendapatan saya itu sekitar 2.900. 2.900.000 Ya. Pertama kali di bulan kelima tahun 2000. Bukan di bulan kelimanya, jadi misalkan di bulan ke-5 sampai 6 ya, misal anggap aja di bulan ke-6 monetisasi. Nah itu selang 1 bulan baru turun 2.900.000 pertama. Dan pernah nggak gitu sudah berapa kali penerimaan gaji dari YouTube? untuk Selalu rutin. Mbak, selalu saya terima nggak per rutin tiap bulan. Nggak rutin. Iya. Jadi ada beberapa bulan itu yang nggak mencapai batas minimum, kan batas minimumnya ada 1.300.000 atau $100. Nah itu nggak mencapai itu, kemudian nggak cair, artinya cair di bulan berikutnya. Itu pernah. Ya memang YouTube juga masih memberikan batas ketentuan penonton harus sekian. Penonton Pendapatan sekian. pendapatan sekian tuh dari iklan ya? Iya, dari iklan. Jadi selama orang itu nonton video kita, kalau iklannya muncul, itu hitungan iklannya, satu iklan berapa sih? Nah itu saya kurang bisa menghitung ya.
Ya, nanti karena kita di- cari di- tahu ya satu Iya, iklan. nanti kita cari tahu. Apakah harga iklannya Mbak dengan harga iklannya Atta Halilintar misalnya itu beda? Ada. Jadi kalau di iklan sendiri itu di YouTube Studio itu kan ada iklan apa namanya? Iklan display ada kan, terus ada iklan yang nggak bisa dilewati, ada iklan yang bisa dilewati. Nah, itu beda-beda. Masing-masing iklan itu beda-beda. Oh iya betul. Ketika saya menonton ada iklan yang lama, itu tidak bisa kita lewati. Ya. Tunggu beberapa mungkin 1 menit. Ya, Ada yang ada yang hitungan langsung 5 detik, 5 detik baru bisa kita dilewati. lewati. Nah itu perhitungannya beda ya. Beda. Yang lebih mahal ini katanya Yang ya. tidak bisa dilewati. Yang tidak bisa dilewati. Punyanya Mbak Asma sudah bisa dilewati atau tidak bisa dilewati? Kadang-kadang. Kadang ya, kadang tidak bisa dilewati, kadang bisa dilewati. Iya. Oh, Nggak selalu. dan kita tidak perlu menghitung itu ya. Iya. Udah urusan Urusan dia. ya, urusan pekerjanya yang Uh-uh. kerja di YouTube itu ya. Kita mah pokoknya tinggal nonton aja Iya. gitu. Kalau udah monetisasi kita tinggal fokus untuk konten aja, terus share sana sini biar banyak viewers, itu aja udah. Biasanya sehari nge-share ke berapa nggak terhitung. Enggak. Pokoknya asal Ya, nge-share. asal share aja, kalau ada waktu luang share aja gitu. Oke, itu ya. Iya. Ada lagi Mbak yang mau disampaikan yang belum kita tahu terkait pembuatan atau terkait pengaktifan monetisasi dari YouTube? Sementara itu ya. Kemudian tadi kalau kita berbicara untuk monetisasi ya, selain 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang, itu untuk konten yang kita buat itu harus orisinil. Iya. Jadi selain dari soundnya, backsoundnya maksudnya, kemudian ada gambar-gambar yang kita masukkan, kita selipkan. Nah itu sebisa mungkin terhindar dari klaim hak cipta. Nah, misal ya Mbak ya, Yes. saya punya 10 video. Mm-mm. Kemudian ada 2 video itu mungkin hanya masalah gambar misalnya. Satu. Yang kedua, video yang kedua itu masalah musik benar. Sound. Apakah video saya itu tidak bisa dimonetisasi? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus. Misal di satu video itu kan satu video nih, satu video durasinya 60 menit misalnya. Nah, yang menit ke terakhir 30 menit terakhir Iya. itu yang diklaim. Yang menit pertama itu nggak diklaim. Apakah itu juga tidak bisa? Tidak bisa. Oh ini kan jadi satu, kalau udah diklaim hak cipta semuanya ya udah Iya. Walaupun ada 1 detik pun di situ nggak bisa ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu bisa, kalau misalkan cuma backsoundnya yang kena klaim hak cipta, itu bisa kita ganti dengan sound yang udah disediakan sama YouTube sendiri. Jadi kita perlu melakukan tindakan baik itu dihapus atau kita ganti backsoundnya. Iya, rata-rata gitu sih. Saya sempat ganti backsound, saya masya Allah gitu kan karena kena klaim. Berarti intinya yang musik itu yang tidak dimiliki oleh perusahaan itu yang diperkenankan. Ya. Berarti kita nggak bisa pakai yang dangdutan asal Iya. dangdutan gitu kan, nggak bisa ya. Nggak bisa. Dan itu rata-rata cuma instrumen, nggak ada lagunya, nggak ada liriknya. Nggak ada gitu. Kalaupun ya misalkan ini pernah kejadian, misalkan saya ini pernah, jadi sudah dari 1 tahun yang lalu saya sudah upload pakai backsound tersebut itu nggak terkena klaim hak cipta. Kemudian sekarang baru-baru ini itu terkena klaim. Jadi sebelumnya memang musik tersebut belum diklaim sama sebuah perusahaan, kemudian udah diklaim sehingga berdampak ke video kita. Jadi Mbak hapus tuh video. Iya, hapus. Hapus ya. Hapus. Ya emang lah Mbak, bisa saya menciptakan lagu. Iya. Seenaknya aja dipakai orang lain. Nah, ya mungkin begitu ya. Oke, jadi mungkin masih banyak sih beberapa video saya masih terkena klaim hak cipta. Dan kalau memang kita ingin menyanyikan lagu tersebut, mainlah sendiri, Iya. mengcover sendiri. Mengcover sendiri. Mengcover ini pun masih ada yang terkena klaim. Mungkin permainannya sama, Iya. kunci-kuncinya Dari gitu. suara yang kita kita bisa suara Oh, yang mirip sama gitu. dari itu. Karena ini pernah pengalaman juga dari mbah saya, mbah bukan mbah kandung, maksudnya mbah dari adiknya mbah gitu kan. Nah itu Mbah perembahan. iya perambahan. Perembahan. Nah itu beliau juga membuat konten YouTube. Nah beliau menirukan kiroat ya, kebetulan dia bikin konten kiroat itu sama persis dengan salah satu imam gitu.
Nah akhirnya di situ terkena oleh hak cipta, padahal di situ suara-suaranya sendiri, hanya saja dimiripkan dengan Diganti suara Cipang aja.